Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selanjutnya Qin Chen terus mencoba menahan napas, mencoba mengintegrasikan kekuatan asli Jiu Shengyan ke dalam Youkong Ice Flame. Kali ini dia lebih berhati-hati. Perpaduan kedua api itu sangat sulit. Qin Chen meleset dan gagal lagi, dan ledakan dahsyat kembali meledakkan tubuh Qin Chen, mengguncang tubuhnya dengan liar. Setelah beristirahat, Qin Chen terus berkultivasi keras. Dengan kegagalan dan cedera berulang kali, Qin Chen tanpa lelah menyerap pengalaman dari setiap kegagalan dan tumbuh perlahan. Akhirnya, sebulan kemudian, Youkong Bingyan putih murni meledak ke telapak tangan Qin Chen dengan semburan cahaya. Di sekitar nyala api tak terlihat naik perlahan. Keduanya digabungkan dengan sempurna, memancarkan gelombang horor yang mengerikan. Akhirnya berhasil. Setelah sebulan berkultivasi dengan susah payah, Qin Chen akhirnya menggabungkan jejak kekuatan Youkong Bingyan dengan Jiu Shengyan, dan keduanya menyatu dengan sempurna. Qin Chen sangat gembira. Setelah sukses, Qin Chen tidak ragu lagi. Di telapak tangannya, api Youkong Bingyan muncul, dan mulai menyatu dengan Jiu Shengyan. Kedua api itu bergabung, dan Qin Chen mendapatkan pengalaman pertamanya, dan dia secara alami akrab dengan jalan itu. Setelah beberapa saat, area lokal Youkong Bingyan ini telah sepenuhnya terintegrasi dengan Jiu Shengyan, membentuk api baru. Nyala api ini tidak hanya memiliki nafas es dan ruang angkasa Youkong Bingyan, tetapi juga nafas kehidupan Jiu Shengyan. Mata Qin Chen meledak dengan kegembiraan, sekarang dia mulai memadukan api iblis King Lian. King Lian Demon Fire juga memiliki aura kehidupan yang kuat, jadi Qin Chen memeringkatnya kedua. Perpaduan King Lian Demon Fire dan Jiu Shengyan memudahkan untuk mengenal jalan. Sebulan kemudian, 3 nyala api utama telah sepenuhnya terintegrasi. Kalau begitu dari Jin Yan. Kemudian, Qin Chen melepaskan dari Jin Yan, bergabung, dan kemudian api jiwa Yin dan Yang. Ketika Qin Chen berada di dalam cakram giok, dengan panik memurnikan banyak api. Di kekosongan di luar langit timur, sosok berkabut turun ke sini. Ini adalah sosok yang menjulang tinggi. Langit dan bumi menyerah di bawah kakinya. Nah, apakah ini alam surga timur? Suara ini bergumam pelan, dan pelangi ilahi mekar di matanya. Baik, karena penguasa istana telah memintaku untuk datang ke sini, ngomong-ngomong, aku harus istirahat. Kata dia melangkah ke alam surgawi timur dalam satu langkah. Setelah kekuatan alam surgawi merasakan nafas orang ini, itu segera bergetar, seolah kekuatan menakutkan dari dao surgawi akan mengusirnya. Hei, sepertinya selama beberapa tahun terakhir, 4 alam surga telah banyak dipulihkan. Kata sosok besar ini bergumam, di dalam tubuhnya, cahaya bintang yang menakutkan meledak, dan langsung mengejutkan semua jalan langit dan bumi di sekitarnya, dan jalan langit dan bumi tidak bisa mendekatinya. Lalu dia mengguncang tubuhnya dan langsung pergi ke alam surga timur. Di Laut Void Tide di luar kota Dongguang. Saat ini, sebuah kapal perang terbang dengan tenang, dengan kecepatan yang mencengangkan, seperti lampu listrik, dengan cepat mendekati kota Dongguang. Di dalam kapal perang, di antara cakram giok yang sangat kaya, Qin Chen melonjak melalui jalan api yang menakutkan. Di depannya, api yang memancarkan aura panas yang tak terbatas membakar dengan cepat. Nyala api ini terus berubah berbagai warna. Tersedia dalam warna putih, cian, ungu, emas, merah, hitam, dan hijau. Ini adalah Jiu Shengyan yang menggabungkan banyak api, tetapi pada saat ini, itu bukan lagi Jiu Shengyan, tetapi perpaduan api es Youkong, api iblis King Lian, api emas matahari besar, api jiwa Yin Yang, api bencana, dan api entropi. Nyala api yang mengerikan menelan, dan pada akhirnya, nyala api tak berwarna terbentuk,
dan nyala api tak berwarna ini mengandung aura mengerikan yang bahkan membuat jantung Qin Chen berdebar. Namun, nyala api ini masih menyala dengan ganas, tergantung di piringan giok keberuntungan di alam semesta. Dan terus berguling dan melompat, serangkaian sinar cahaya 5 warna keluar dari nyala api, dan seluruh piringan giok keberuntungan di alam semesta berwarna-warni. Qin Chen mundur ratusan meter dengan wajah pucat. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa semut kecil dan Huo kecil sama paniknya dengan dia, hanya menatap lampu warna-warni yang tak ada habisnya. Qin Chen merasa bahwa dia baru saja melakukan hal yang sangat menakjubkan. Dia mengeluarkan bendera formasi dan mengatur beberapa formasi pertahanan untuk bertahan melawan api berwarna-warni. "Bos, nyala api ini terlalu mengerikan," kata semut kecil dan Huo kecil berkata dengan jantung berdebar. Api entropi racun surgawi dan api dunia bawah serta api bencana adalah nyala api tingkat yang mulia. Mereka telah diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya telah banyak menghilang, tetapi asalnya masih yang mulia, tetapi nyala api ini terintegrasi ke surga. Qin Chen tidak menyangka bahwa api ini akan membuat momentum yang luar biasa ketika mereka bergabung. Ini sangat menakjubkan. Api yang berjatuhan semakin besar, dan wajah Qin Chen semakin tidak sedap dipandang. Begitu api yang mengerikan ini meletus, semuanya akan hancur. Seperti pohon dewa surgawi yang dia tanam di dekatnya dan beberapa kebun obat suci di sekitarnya. Qin Chen mencoba mengomunikasikan Void Flame ini dengan indera spiritualnya, tetapi terkejut menemukan bahwa indera spiritualnya dapat berkomunikasi dengan Void Flame tanpa halangan, yang berarti bahwa setelah nyala api ini menelan semua api langit, itu tidak menghilangkan kontrolnya. Segera, Qin Chen mengarahkan Void Flame untuk berlari lebih jauh, bukan untuk mendatangkan malapetaka di sekitar sini. Benar saja, api Void meluncur langsung ke kejauhan, dengan lompatan ekstrim dan semangat dalam api jelas masih berubah. Qin Chen awalnya berpikir bahwa waktu untuk mengubah nyala api ini tidak akan terlalu lama, tetapi siapa yang tahu bahwa setelah nyala api ini terbakar, itu berubah menjadi kuncup bunga transparan yang menunggu untuk ditempatkan, tergantung di udara, di dalam kuncup bunga, di sana adalah sejenis api baru yang menyala dan terbentuk. Proses ini sangat lambat dan jelas membutuhkan waktu yang sangat lama, dan tidak akan berhasil dalam waktu dekat. Namun, begitu berhasil, nyala api baru akan mekar dari kuncupnya. Qin Chen memiliki firasat bahwa banyak nyala api yang dia miliki sebelumnya akan memiliki perubahan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semut kecil, Huo kecil, aku akan menyerahkannya padamu di sini. Anda terus perhatikan nyala api ini untuk saya, kata Qin Chen. Oke bos, Xiao Yi dan Xiao Huo keduanya berkata dengan penuh semangat. Di kapal perang, Ji Wuxu dan yang lainnya duduk bersila, menutup mata untuk memperbaiki rantai. Tiba-tiba, kekosongan melintas dan Qin Chen muncul di sini. Qin Chen, kamu akhirnya menemukan jawabannya. Ji Wuxu membuka matanya dan tersenyum. Yu Qiansu dan Ji Ruyu juga berdiri. Bagaimana itu? Kapan kita akan tiba di kota Dongguang? Qin Chen bertanya. Baiklah, kita akan ada di sana sebentar lagi, kata Ji Wuxu tersenyum. Qin Chen mengangguk dan tidak sabar untuk kembali ke alam surga timur. Sebelum datang, Raja Zong dan yang lainnya sudah menyampaikan kabar tersebut ke kota Dongguang. Agaknya Tianwu dan Bu juga sudah menerima kabar tersebut. Di luar kastil toko, di dermaga, satu persatu kapal perang berlabuh. Kota Dongguang adalah kota terbesar di alam surgawi timur. Sama seperti kota Nandou, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi, dan sangat makmur. Di dermaga terbesar, pada saat ini, beberapa sosok yang memancarkan aura luas sedang berdiri di sini, di antaranya beberapa lelaki tua, tampak bersemangat dan menunggu. Kelompok orang ini secara alami menarik perhatian kekuatan lain di sekitarnya. Siapakah orang-orang ini? Mereka benar-benar menempati dermaga terbesar di kota Dongguang.
Bukankah saya mendengar bahwa orang biasa tidak dapat menempati dermaga ini sama sekali, dan itu untuk penggunaan eksklusif rumah tuan kota. Ingat terakhir kali saya datang ke kota Dongguang, dermaga ini sudah kosong. Mengapa seseorang duduk di sini saat ini? Di salah satu kapal perang, setelah karavan turun dengan kargo, pemimpin bertanya dengan bingung ketika melihat pemandangan di sini. Pria parubaya itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap cakrawala yang jauh. Untuk waktu yang lama, dia menunjuk ke sisi lain dan bertanya, "Kakak Chu, lihat ke sana, apakah ada sesuatu yang mendekat?" Di sana, pria berambut pendek itu melihat ke arah yang dia tunjuk, dan dia menyadari ada titik hitam kecil di sana yang dengan cepat mendekati kota Dongguang. Bintik hitam awalnya tidak mencolok, dan jarak di antara mereka terlalu jauh untuk dilihat. Namun segera, garis samar tercetak dalam visi keduanya. Itu sebenarnya adalah kapal perang yang panjang, gelap, dan dalam. Dalam sekejap mata, kapal perang itu telah tiba ribuan mil jauhnya dari kota Dongguang, bergemuruh menuju dermaga kota Dongguang. Ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan kengerian kapal perang ini. Ternyata itu adalah kapal perang setinggi 10.000 kaki. Itu gelap gulita dan memancarkan aura yang mengerikan. Dalam sekejap, kapal perang ini berhenti di dermaga kota Dongguang dan langsung berlayar menuju dermaga terbesar di kota Dongguang. "Kapal perang kelas apa ini?" kata semua orang di dermaga terpesona oleh kapal perang yang begitu menakutkan, dan tertegun. Fluktuasi energi yang membingungkan keluar dari kapal perang. Setelah memasuki dermaga, kapal perang dengan cepat menyusut hingga berukuran lebih dari 10 meter. Di dermaga, sekelompok orang memandang Qin Chen dengan penuh semangat. Itu adalah staf tingkat tinggi Tianwu dan Pu seperti guru bijak arai hantu, Xing Tianya, dan Huo Lao. Namun, master bijak susunan hantu dan yang lainnya tidak berdiri di depan kerumunan. Yang di depan ternyata adalah seorang pria dengan hanya basis kultivasi dari petapa surgawi puncak. "Hei Nu, kenapa kamu di sini?" kata Qin Chen menatap pria di depannya tanpa diduga. Master Sage surgawi puncak ini sebenarnya adalah seorang budak kulit hitam. "Sang penyelenggara," kata budak hitam itu melangkah maju dengan penuh semangat. Sebagai bawahan yang telah lama bersama Qin Chen, hubungan antara budak hitam dan Qin Chen secara alami sangat dekat. Meskipun basis kultivasi budak hitam saat ini jauh di belakang Qin Chen, dia selalu menjadi orang terdekat Qin Chen. "Tuan, selain saya, beberapa orang di rumah Guanghan juga datang ke kota Dongguang untuk pembangunan. Kota Dongguang jauh lebih makmur daripada Hantian," kata budak hitam itu tersenyum. Budak hitam itu menyingkir, dan dua wanita cantik keluar, keduanya dengan ekspresi agak gelisah. Wei Siking, Murong Bingyun. Keduanya bukan yang lain, mereka adalah Wei Siking dan Murong Bingyun. Ketika Qin Chen meninggalkan Wen Hantian, Wei Siking dan Murong Bingyun telah menembus alam guru suci. Sekarang tahun-tahun ini telah berlalu, basis kultivasi mereka semua telah mencapai Saint Master jangka menengah, dan dapat dilihat bahwa peningkatan di tahun-tahun ini juga sangat besar, tetapi dibandingkan dengan Qin Chen dan Chen Sisi, itu jauh lebih buruk. "Qin Chen," kata Wei Siking menggigit bibirnya dan menatap Qin Chen dengan ekspresi rumit. Ada sedikit kegembiraan di matanya, dan matanya sedikit basah, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Di samping, Murong Bingyun melirik Qin Chen, samar-samar bersemangat, tetapi setelah melihat dua bersaudara King Qiuzi dan King Su yang mengikuti Qin Chen, dia tiba-tiba mendengus dingin. Qin Chen berkata sambil tersenyum, begitu dia kembali ke kota Dongguang, dia bisa melihat beberapa teman, dan Qin Chen secara alami cukup bahagia. "Begitulah cara Anda ingin pergi." Pada saat ini, suara keras terdengar, desir, dan suara menerobos udara. Sekelompok anggota tim penegak hukum dengan cepat jatuh dan mengepung Qin Chen dan yang lainnya. Melihat sekelompok orang dari tim penegak hukum ini, wajah Ghost Arise Saint Lord dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sedikit jelek, dan mereka berkata dengan dingin, "Luo Feng,
jangan khawatir tentang itu. Kapten penegak hukum terkemuka mencibir, lalu langsung menuju Qin Chen dan berkata dengan dingin, kapal perang tadi seharusnya menjadi milikmu. Perkenalkan, nama saya Luo, pemimpin tim penegak hukum di dermaga kota Dongguang. Kapal perangmu tidak melapor sebelum memasuki kota Dongguangku. Sekarang tolong serahkan kapal perangnya dan biarkan aku memeriksanya. Pada saat yang sama, saya juga meminta Anda melepas jubah Anda, menghapus penyamaran Shen Yuan, dan mendaftarkan identitas Anda. Kata pemimpin tim penegak hukum yang baru datang. Qin Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Ada apa? Kenapa kapal perang Tianwu dan Pu di kota Dongguang masih perlu diperiksa?